Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Fitriani, mahasiswi Pendidikan Kimia 2017, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah seminar praskripsi, saya akan memaparkan proposal skripsi saya. Proposal skripsi saya berjudul Pengembangan Modul Elektronik berorientasi model ARCS, Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction pada pokok bahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, kepada yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Erdawati MSc selaku dosen penguji, Ibu Ella Fitriani MPD selaku dosen penguji, kemudian Ibu Dr. Anda Tritiat Mahadi Nugrahani Ningsi MSI selaku dosen pembimbing dan juga dosen pengampu dalam mata kuliah seminar praskripsi, dan Ibu Yusi Pratiwi MSc selaku dosen pembimbing. Topik pembahasan utama dalam paparan saya ada 3 topik, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Diawali dengan latar belakang. Jadi, berdasarkan Permendiknas tahun 2006, tujuan mempelajari kimia ini menunjukkan bahwa kimia ini menjadi salah satu ilmu yang penting dipelajari di sekolah, khususnya di sekolah tingkat menengah atas. Nah, akan tetapi, berdasarkan beberapa penelitian yang ada di wilayah Indonesia, nyatanya minat belajar kimia peserta didik ini cukup rendah. Nah, hal ini itu disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama itu adalah sumber belajar. Jadi peserta didik ini menganggap bahwa sumber belajar yang digunakan ini kurang maksimal menjadi fasilitas penunjang dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah karakteristik dari konten atau materi itu sendiri. Yang ketiga adalah persepsi peserta didik. Jadi peserta didik ini masih memiliki persepsi bahwa kimia adalah mata pelajaran yang sulit, yang menyeramkan, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah strategi pembelajaran yang kurang cocok dengan karakteristik peserta didik gitu. Nah, larutan elektrolit dan non-elektrolit ini menjadi salah satu materi kimia yang dianggap sulit oleh peserta didik. Nah, salah satu contoh kesulitan dan miskonsepsinya, jadi peserta didik ini masih belum paham gitu bagaimana ya proses ketika suatu kristal dilarutkan ke dalam air, kemudian mengion, kemudian pergerakan ion itu akan seperti apa sih? Terus kok bisa ya pergerakan ion itu sampai akhirnya bisa mengantarkan arus listrik dan membuat lampu menjadi menyala gitu. Nah, hal ini menjadi tanda kutip bahwa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam bagian representasi submikroskopik gitu. Nah, berdasarkan analisis pendahuluan dan kebutuhan yang saya lakukan, sebesar 58,8%, peserta didik mengatakan bahwa mereka itu tidak paham tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian berdasarkan analisis pendahuluan dan kebutuhan yang saya lakukan juga, sebesar 96,5% peserta didik ini membutuhkan sumber belajar yang dapat memberinya motivasi belajar untuk meningkatkan minat belajar dan mengatasi kesulitan materi tersebut gitu, materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, peserta didik ini mengharapkan sumber belajar yang tidak membosankan, yang interaktif, yang memuat game. Intinya adalah sumber belajar yang bisa membuatnya senang ketika belajar kimia gitu. Nah, sumber belajar yang didasari dengan perkembangan teknologi itu salah satunya adalah modul elektronik. Nah, modul elektronik ini bisa diorientasikan dengan model pembelajaran motivasi karena kan tadi peserta didik mengatakan bahwa mereka membutuhkan sumber belajar yang bisa memberinya motivasi. Nah, model pembelajaran motivasi ini adalah ARCS, yaitu Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction gitu. Nah, kemudian modul elektronik ini juga bisa dihubungkan dengan media interaktif PET yang bertujuan agar peserta didik ini bisa mengatasi kesulitan dalam bagian representasi submikroskopiknya gitu. Kemudian modul elektronik juga bisa dihubungkan dengan kuis berbasis game yaitu Quizizz. Sehingga rumusan masalahnya yaitu bagaimana hasil uji kelayakan modul elektronik e-modul berorientasi ARCS, Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction pada pokok bahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan para ahli dan pengguna.
Selanjutnya yaitu adalah kajian pustaka. Nah, untuk konsep pengembangan model, penelitian ini menggunakan jenis penelitian research and development atau yang dikenal dengan R&D. Nah, model R&D yang digunakan adalah model dari Borg and Goal. Nah, Borg and Goal sendiri ini mengatakan bahwa R&D adalah model pengembangan dengan temuan penelitian yang digunakan untuk merancang produk yang secara sistematis itu nanti akan diuji, akan dievaluasi, dan akan disempurnakan hingga memenuhi kriteria efektivitas, kualitas, atau yang serupa gitu. Nah, kenapa saya memilih model pengembangan Borg and Goal? Karena model pengembangan Borg and Goal ini adalah model penelitian dan pengembangan yang sering dipakai gitu ya dalam penelitian pendidikan dan langkah-langkahnya itu terperinci dan sistematis gitu. Nah, untuk konsep model yang dikembangkan, yang pertama saya, menjelaskan dulu tentang apa itu modul. Nah, modul ini adalah bahan ajar yang dikemas secara komprehensif dan sistematis berdasarkan kurikulum tertentu yang berisi seperangkat pengalaman belajar yang terencana. Nah, modul itu dirancang agar peserta didik dapat melakukan kontrol sendiri terhadap intensitas belajarnya dan mampu untuk belajar secara mandiri, gitu. Nah, untuk modul yang saya akan kembangkan ini adalah modul elektronik. Modul elektronik itu adalah modul dalam bentuk digital yang bisa terdiri dari teks, gambar, video, simulasi, dan yang lainnya yang dapat dan layak digunakan dalam pembelajaran. Nah, kemudian untuk karakteristik materi, materi yang digunakan adalah materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8 menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. 4.8 yaitu membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Kemudian, modul elektronik ini akan diorientasikan dengan modul pembelajaran ARCS. Nah, modul pembelajaran ARCS ini adalah modul pembelajaran yang berfokus pada motivasi peserta didik. Nah, modul ARCS ini, model pembelajaran ARCS ini juga sudah divalidasi selama 30 tahun, jadi sudah dinyatakan layak dan baik untuk digunakan, gitu. Model ini terdiri dari 4 strategi, yaitu ada attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Untuk attention yang pertama, attention itu kan artinya perhatian gitu ya. Jadi, strategi ini bertujuan untuk, memperoleh dan meningkatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi, bagaimana ya caranya agar peserta didik itu tetap tertarik, tetap penasaran gitu, dengan materi yang sedang dipelajari pada saat itu, gitu. Kemudian yang kedua itu adalah relevance. Nah, relevance ini adalah strategi dengan tujuan untuk memastikan peserta didik bahwa pengalaman belajarnya ataupun kebutuhan peserta didik nantinya itu berhubungan dengan materi yang sekarang ini sedang dipelajari, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah strategi confidence. Nah, strategi ini itu bertujuan, untuk membantu peserta didik percaya akan keberhasilannya yang dapat diperoleh dari usaha dirinya sendiri gitu. Jadi membuat peserta didik juga percaya bahwa mereka tuh sebenarnya bisa loh, kayak gitu. Nah, yang keempat ini adalah strategi satisfaction. Satisfaction atau kepuasan gitu ya. Kepuasan ini maksudnya, strategi ini tuh bertujuan untuk memberikan penguatan untuk tetap termotivasi dalam berusaha selama proses pembelajaran gitu, karena memang ada hubungan antara motivasi dengan, kepuasan. Jadi peserta didik itu harus diberikan motivasi agar mereka puas dengan apa yang dicapai selama proses pembelajaran, sehingga mereka akan, mempertahankan semangatnya, bahkan meningkatkan semangatnya. Karena pada dasarnya, setiap orang itu suka untuk dihargai, suka untuk dihormati atau dikasih appreciate apa yang telah mereka capai gitu. Nah, ketika mereka mengalami kepuasan itu, maka mereka akan, mencapai apa ya, akan, meningkatkan mereka akan merasa bahwa itu dapat meningkatkan harga dirinya dan mereka pun akan meningkatkan, kompetitif di dalam dirinya. Nah, kemudian untuk simulasi PET ini sendiri, jadi simulasi PET ini adalah simulasi interaktif untuk berbagi ilmu yang berbasis riset dan dapat diberikan secara gratis. Nah, ini contoh, simulasi PET yang akan saya gunakan yaitu tentang larutan gula dan garam. Kemudian itu ada Quizzes. Jadi Quizzes ini adalah aplikasi
eee, jadi nanti quizzes ini bisa membuat latihan tapi berbasis game dan bisa dilakukan juga dengan multi pemain gitu. Ini contoh tampilan dari quizzes-nya. Kemudian lanjut ke, metodologi penelitian. Tujuan penelitiannya ini untuk menghasilkan modul elektronik berorientasi model ARCS pada pokok bahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit sebagai bahan ajar yang layak dan efektif digunakan untuk peserta didik kelas 10 MIPA. Kemudian untuk tempat penelitiannya itu di SMAN 1 Tangerang Selatan, SMAN 11 Tangerang Selatan, dan Universitas Negeri Jakarta. Untuk subjek penelitiannya itu ada peserta didik, guru, mahasiswa, dan dosen. Kemudian untuk waktu penelitiannya itu di semester ganjil dan genap tahun ajaran 2020-2021. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian R&D, Research and Development, model penelitiannya Work and Goal, dengan metode penelitiannya deskriptif kuantitatif. Nah, untuk langkah penelitiannya di sini ada 10 langkah penelitian. Yang pertama itu ada penelitian dan pengumpulan data, ini yang biasa dikenal juga dengan analisis pendahuluan dan kebutuhan. Kemudian ada perencanaan, kemudian pengembangan produk awal, kemudian uji coba awal yang merupakan validasi para ahli, kemudian revisi produk awal, uji coba lapangan, ini uji coba skala kecil, kemudian revisi produk akhir, selanjutnya uji coba skala besar, kemudian penyempurnaan produk akhir, dan diseminasi dan implementasi. Namun, tahapan langkah penelitian ini hanya sampai di tahapan yang ke-9, yaitu penyempurnaan produk akhir. Untuk teknik pengumpulan datanya, ini menggunakan angket atau kuesioner. Instrumen penelitiannya ada 3, yaitu instrumen pendahuluan dan kebutuhan, instrumen validasi modul oleh para ahli, dan instrumen uji coba skala kecil dan skala besar. Untuk teknik analisis data, jadi instrumen itu akan dinilai dengan skala 1-10 dan skala 1-4. Yang kemudian, nanti datanya itu akan diolah dengan menggunakan persentase skor, yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimum dikali 100%, yang kemudian hasil persentasenya dikategorikan sesuai kriteria menggunakan rating scale. Nah, rating scale ini nanti interpretasinya ada kurang sekali, kurang, baik, maupun baik sekali. Nah, kemudian selanjutnya dihitung reliabilitasnya dengan uji HOYT, yang kemudian hasilnya ini akan dikategorikan menjadi kriteria buruk, kurang dari sedang, sedang, baik, maupun sangat baik. Ya, sekian presentasi paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.